Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Alfaraha dengan NIM 244820111111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem integumen, THT dan juga mata. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu materi sistem integumen. Yang pertama yaitu ada apa itu integumen? Integumen itu membentuk lapisan terluar pada tubuh yang terdiri dari kulit dan juga beberapa derivatif kulit yang terspesialisasi tertentu seperti kuku, rambut dan juga beberapa jenis kelenjar. Bisa kita lihat di sini ada beberapa struktur dari sistem integumen tersebut seperti rambut, pori-pori, kelenjar keringat, jaringan lemak, pembuluh darah, dan juga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke slide komponen integumen yang terdiri dari kulit, kuku, dan juga rambut. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sistem integumen kulit. Yang pertama ada tiga lapisan utama dari kulit, yaitu yang pertama ada epidermis, yang terdiri dari jaringan epitel dan tidak tervaskularisasi. Epidermis ini adalah lapisan kulit yang paling luar atau yang paling atas, seperti yang kita bisa lihat pada gambar di sebelah ini. Eh, dan juga terdiri dari jaringan epitel, artinya jenis jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan juga organ. Dan juga tidak tervaskularisasi, yang berarti epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah. Yang kedua yaitu ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini terletak di bawah epidermis seperti gambar yang ada di sini. Dermis ini seperti kulit yang keras, lapisan yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa dan menyuplai darah yang baik. Artinya, seperti kulit yang keras, dermis ini memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Dan terdiri dari jaringan ikat fibrosa, maka inilah yang memberi kekuatan tarik dan ketahanan terhadap peregangan pada kulit. Dan juga dermis ini sebagai penyuplai darah yang baik, yang berbeda dengan epidermis, yang dermis ini kaya akan pembuluh darah. Artinya banyak pembuluh darah. Kemudian lapisan yang ketiga pada kulit yaitu ada hipodermis, yaitu lapisan terdalam dari kulit. Ya, bisa kita lihat dari gambar yang ada di sini. Hipodermis ini terbuat dari adiposa dan juga jaringan areolar. Eh, Jaringan adiposa itu adalah jaringan lemak, kemudian jaringan areolar itu adalah jaringan yang longgar yang mengandung serat kolagen dan elastin. Dan juga hipodermis sebagai pusat lemak dan jangkar kulit yang fungsi utamanya sebagai menyimpan lemak dan juga sebagai bantalan pelindung. Kemudian juga melindungi terhadap pukulan. Selanjutnya, kita masuk ke kulit. Di sini ada warna pada kulit, yaitu tiga pigmen yang berkontribusi terhadap warna kulit kita. Yang pertama yaitu ada melanin, yaitu protein pigmen atau tabir surya alami. Yang kedua ada karotin, yaitu kuning yang ditemukan di dalam karotin. Dan yang ketiga ada hemoglobin, yaitu darah merah yang memberikan rona kemerahan pada kulit.
Baik, selanjutnya kita masuk ke kuku. Di sini ada bagian-bagian dari kuku. Yang pertama, kuku adalah skala dari modifikasi epidermis, yang artinya kuku sebenarnya adalah struktur yang sangat mirip dengan rambut dan lapisan terluar dari kulit. Mereka semua itu berasal dari epidermis, lapisan kulit paling luar yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi, kuku ini tuh bukan tulang, melainkan modifikasi khusus dari sel-sel kulit yang sudah mengeras. Kemudian yang kedua, terbuat dari sel-sel keratin erat terkompresi. Artinya, sama seperti rambut dan lapisan tanduk kulit. Kuku itu sebagian besar tersusun dari protein yang disebut keratin. Yang ketiga, yaitu alat yang berguna untuk mengambil benda-benda kecil atau menggaruk rasa gatal. Meskipun fungsinya lebih dari sekedar ini, dua fungsi yang paling sering kita rasakan yaitu mengambil benda-benda kecil dan juga menggaruk rasa gatal. Dan yang terakhir ada kuku matriks, yaitu wilayah yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan kuku. Kuku matriks ini tuh adalah area yang tersembunyi di bawah kulit, tepatnya di pangkal kuku. Seperti yang kita lihat di gambar ini, di gambar yang sebelah kanan ini, ya strukturnya yang pertama yaitu ada free edge of nail atau ujung bebas kuku. Yang kedua ada body of nail yang disebut juga dengan badan kuku atau lempeng kuku. Yang ketiga lateral nail fold atau lipatan kuku lateral. Dan yang keempat lunula, area yang terbentuk bulan sabit berwarna putih di pangkal kuku. Yang kelima yaitu ada eponychium atau cuticle. Lapisan tipis kulit yang menutupi pangkal lempeng kuku di atas lanula. Selanjutnya kita masuk ke rambut, yaitu rambut yang melindungi kepala dari sinar matahari. Yang kedua ada bulu mata yang melindungi mata agar keringat tidak langsung jatuh ke mata. Yang ketiga ada rambut hidung yang menyaring udara. Selanjutnya kita akan masuk ke materi THT, yaitu telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Yang pertama kita masuk ke telinga. Telinga ini sering dikenal juga dengan auricula, yang fungsinya untuk menangkap gelombang suara dan juga terdiri dari tulang rawan yang diliputi oleh kulit dan juga terdapat otot sehingga bisa digerakkan. Seperti di gambar ini adalah struktur dari telinga yang seperti koklear, kemudian ear canal, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke anatomi telinga. Ada tiga yang paling utama, yaitu ada telinga luar yang disebut juga dengan auricula atau pina dan saluran telinga luar. Yang kedua ada telinga tengah, yaitu terdiri dari gendang telinga, osikel atau tulang pendengaran. Yang ketiga ada telinga dalam yang terdiri dari koklea atau pendengaran dan juga vestibular atau keseimbangan. Di sini juga bisa kita lihat struktur dari telinga, ada banyak seperti daun telinga, saluran suara luar, gendang telinga, rongga gendang, dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke anatomi hidung. Anatomi hidung ini terdiri dari rongga hidung, septum, dan juga konka atau tulang hidung dalam, yang fungsinya itu untuk penyaringan udara, kemudian penciuman dan juga resonansi suara. Dan di sini juga ada bagian-bagian dari hidung, ada seperti tulang hidung,
saraf pembau ke otak juga ada, dan silia atau rambut hidung, dan selaput lendir. Selanjutnya kita masuk ke anatomi tenggorokan. Ada tiga yang paling utama. Yang pertama ada faring, yaitu saluran makanan dan juga udara. Yang kedua ada laring, yaitu kotak suara yang penting dalam bicara dan juga pernapasan. Dan yang ketiga ada tonsil atau amandel, yaitu bagian dari sistem imun. Di sini juga ada struktur dari tenggorokan. Yang pertama itu ada faring, lidah, katup epiglotis, kemudian laring, kerongkongan, dan juga trakea. Nah, di sini juga ada gangguan umum dari THT. Yang pertama itu ada telinga. Biasanya gangguannya itu ada infeksi telinga atau otitis. Ini termasuk peradangan atau infeksi pada telinga. Kemudian ada tuli, yaitu gangguan pendengaran, di mana kondisi seseorang mendengar itu berkurang. Kemudian ada tinnitus. Tinnitus ini adalah gangguan sensasi mendengar dengungan, desisan, ataupun gemuruh. Dan yang terakhir bisa vertigo, yaitu sensasi pusing yang berputar secara intens, seolah-olah lingkungan sekitar kita itu bergerak. Kemudian gangguan pada hidung, yang pertama ada rinitis, yaitu peradangan pada selaput lendir hidung. Yang kedua ada sinusitis, yaitu peradangan pada sinus, yaitu rongga-rongga yang berisi udara di sekitar hidung dan juga mata. Kemudian ada polip hidung, yaitu pertumbuhan jaringan non-kanker yang lunak. Dia tidak nyeri, ya, yang tidak tumbuh dari selaput lendir di dalam hidung ataupun sinus. Kemudian ada gangguan dari tenggorokan. Yang pertama itu ada faringitis, yaitu peradangan pada bagian faring atau bagian belakang tenggorokan. Kemudian ada tonsilitis, yaitu peradangan pada amandel. Yang ketiga adalah ringitis, yaitu peradangan pada laring, yaitu kotak suara tadi, atau tempat pita suara kita berada. Nah, kemudian ada gangguan suara. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem mata. Mata adalah organ indera penglihatan kita yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk diterjemahkan oleh otak. Nah, di sini kita penting untuk memahami struktur dan fungsinya untuk kita menjaga kesehatan mata. Kemudian, eh, di sini ada struktur dari mata. Yang pertama itu ada kornea yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Kornea ini seperti tidak jelas ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, eh, di sini letaknya kornea. Kemudian yang kedua itu ada iris dan juga pupil yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya masuk yang terletak di bagian sini yang kita lihat pada gambar yang ada di sini. Baik, yang ketiga ada lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Yang bisa kita lihat di gambar sini, lensa terletak di sebelah depan bagian mata. Kemudian yang keempat ada retina yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang berisi sel motoreseptor. Yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah sini, retina terletak di bagian belakang pada bola mata. Kemudian selanjutnya ada
Saraf optik yang berfungsi untuk mengirim sinyal ke otak. Yang bisa kita lihat ini ad, eh, letak dari saraf optik tersebut. Dan yang keenam ada humor vitreous dan humor aqueous yang terletak di bagian dalam bola mata. Baik, selanjutnya ada gangguan pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau juga miopia, di mana kondisi seseorang kesulitan melihat benda jauh, tetapi bisa melihat benda yang dekat dengan jelas. Kemudian, yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropia, yaitu kebalikan dari miopia, di mana sulit melihat benda dekat tetapi benda jauh terlihat jelas. Kemudian yang ketiga ada astigmatisme, yaitu gangguan penglihatan akibat bentuk kornea atau lensa yang tidak sempurna, sehingga cahaya tidak bisa difokuskan secara merata. Yang keempat, ada gangguan katarak, di mana kondisi lensa mata itu menjadi keruh. Yang kelima ada glaukoma, yaitu kerusakan saraf mata akibat tekanan tinggi di dalam bola mata. Selanjutnya, kita masuk ke cara menjaga kesehatan mata yang penting untuk menjaga kesehatan mata kita sendiri. Baik, yang pertama, cara menjaga kesehatan mata yaitu, dengan istirahatkan mata secara berkala. Aturannya itu 20, 20, dan 20. Caranya itu seperti setiap 20 menit, lihat objek yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter selama, 20 detik. Nah, manfaatnya ini untuk mengurangi ketegangan mata. Kemudian yang kedua, dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, dan juga E. Kemudian yang ketiga, gunakan pelindung mata saat kita perlu. Contohnya seperti saat berolahraga, bekerja dengan bahan kimia, ataupun di lingkungan berdebu. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan rutin ke dokter mata, yaitu untuk mendeteksi gangguan mata sejak dini. Saran saya minimal 1 tahun sekali dan lebih baik sering jika punya keluhan penglihatan. Baik, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.